Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabil Ali Robani, nomor absen 5 dari kelas 9E. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Kisah ini bercerita mengenai seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni sendiri memiliki arti yaitu penghuni langit. Ia berasal dari kota Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, yaitu penyakit adanya timbul bercak-bercak putih di seluruh badannya. Uwais adalah pemuda yang sangat soleh dan giat bekerja. Ia mengembala domba milik tangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Meskipun hidup miskin, ia selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha untuk memenuhi keinginan sang ibu. Pada suatu saat, sang ibu ingin menaikkan ibadah haji sebelum beliau meninggal. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya duduk termenung sambil memikirkan cara bagaimana ia membawa ibunya untuk pergi haji. Ya Allah, bagaimana hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya, orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Namun, seekor domba pun hamba tidak punya. Ia berpikir dan akhirnya menemukan sebuah ide. Keesokan harinya, ia menemui pemilik domba untuk membeli seekor domba. Namun, uang yang dibutuhkan oleh Uwais hanya cukup untuk satu ekor anak domba yang kecil. Akhirnya, ia membawa anak domba tersebut naik turun bukit. Orang-orang yang melihatnya pun tertawa. Namun Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang itu. Yang ia pikirkan hanyalah sang ibu. Setelah 8 tahun berlalu dan tibalah musim haji, anak domba Uwais bertambah besar. Begitulah dengan tubuh Uwais. Tubuh Uwais menjadi sangat kekar dan bertenaga. Berkat beban berat yang dipikulnya itu, sekarang tidak terasa berat lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Uwais adalah bentuk pengorbanan kepada ibunya. Uwais berjalan kaki dari Yaman hingga ke Mekah dengan menggendong ibunya. Setelah sampai di Mekah, ia tetap menggendong ibunya untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Anak dan ibu itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Lalu ibunya menjawab, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Uwais mendoakan ibunya agar semua dosa ibunya dihapuskan. Karena ia merasa cukup ibunya saja yang masuk ke surga. Ia berpikir cukup ridho ibunya yang akan mengantarkan ia ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan antara Uwais dan ibunya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya tiba-tiba menghilang dan hanya membekas di telapak tangannya saja. Sekembalinya ia dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah karena ia ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan Uwais untuk berangkat. Setelah sampai di Madinah, Uwais segera mendatangi rumah Nabi. Sayangnya, Nabi sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang pergi berperang dan tidak tahu pasti kapan akan kembali. Uwais dihadapkan dengan dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua pun muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk pulang ke Yaman dan segera menemui ibunya. Ia kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, ia ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia selalu mengkhawatirkan ibunya. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW telah kembali ke Madinah. Aisyah menceritakan kedatangan Uwais yang mencari beliau. Lalu beliau mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais menjadi sangat terkenal di kalangan penduduk langit.
Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib perihal Uwais. Beliau mengatakan bahwa apabila mereka bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya, karena ia adalah penghuni langit. Sampai pada akhir kematian Uwais, banyak sekali orang yang datang untuk mengurus pemakamannya. Mereka semua adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah teladan seorang Uwais Al-Qarni yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua untuk mendapatkan ridho darinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.